dari tempat berat. Saya akan melihat. Ada modal. Atau berapa? Izin berapa? Materi baru yaitu komposisi fungsi. Bisa kalian simak videonya dulu ya. Ini adalah video yang kedua, kita membahas materi komposisi fungsi. Pada video yang pertama, kita sudah belajar materi operasi aljabar beberapa fungsi beserta sifat-sifatnya. Bagi teman-teman yang belum melihat video yang pertama, silakan cek aja linknya di deskripsi video ini. Pada video yang kedua ini, kita akan belajar operasi komposisi fungsi beserta sifat-sifatnya. Serta ada beberapa contoh soal yang akan saya bahas, dan juga ada beberapa soal latihan di akhir video ini yang insya Allah juga akan saya bahas pada video berikutnya. Oke, sekarang kita bahas materi komposisi fungsi. Oke, sekarang kita akan belajar materi komposisi fungsi. Untuk memahami pengertian dari komposisi fungsi, teman-teman perhatikan ilustrasi video ini. Misalnya terdapat dua mesin seperti ini. Kita sebut saja ini sebagai mesin 1 dan ini mesin 2. Nah, mesin 1 bahan baku yang akan diolah oleh mesin 1 ini adalah gelondongan kayu seperti ini. Ya, jadi kalau gelondongan kayu ini kita masukkan ke mesin 1, maka hasilnya akan diperoleh kayu yang sudah terpotong seperti ini. Kemudian potongan kayu ini kita masukkan ke mesin 2, maka akan kita peroleh lembaran kertas seperti ini. Ini adalah hasil dari mesin 2. Jadi untuk memperoleh kertas dari gelondongan kayu berarti kita harus melalui dua proses kan, oleh mesin 1 kemudian diproses lagi oleh mesin 2, maka diperoleh lembaran kertas seperti ini. Nah, seandainya kedua mesin ini teman-teman analogikan sebagai dua buah fungsi, katakanlah mesin 1 ini sebagai fungsi G dan mesin 2 ini sebagai fungsi F. Cara kerja komposisi fungsi itu menggabungkan dua fungsi ini sehingga dari kayu tadi, dari gelondongan kayu bisa langsung kita peroleh kertas. Ya, jadi kita menggabungkan dua mesin ini menjadi satu mesin sehingga cara kerjanya menjadi satu kali proses. Paham ya? Jadi komposisi fungsi itu menggabungkan dua fungsi atau lebih secara terurut sehingga diperoleh suatu fungsi yang baru. Nah, seperti itu ya. Kalau mesin kita analogikan sebagai fungsi, maka kayu ini adalah daerah asalnya, ini adalah nilai X. Jika X ini kita masukkan ke fungsi G, maka kita peroleh hasil itu berarti Gx. Nah, potongan kayu ini adalah Gx. Sekarang, yang akan kita masukkan fungsi 2 apa? Ya, potongan kayu berarti daerah hasil dari fungsi G ini menjadi domain dari fungsi F. Ya, jadi ini kita masukkan ke fungsi F, maka kita peroleh F Gx seperti ini. Oke, sekarang kita tentukan aja fungsinya. Misalnya Gx-nya adalah X min 2 dan Fx-nya adalah 2X tambah 1. Kita ambil aja X-nya berapa? Misalnya X-nya adalah 4. Ya, teman-teman substitusi X sama dengan 4 ke fungsi G, maka kita peroleh G4, X-nya dari 4. Jadi 4 dikurangi 2 berapa? 2 kan? Kemudian 2 ini kita substitusi ke sini ya. Jadi kita peroleh 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Nah, ini adalah F, G4 sama dengan 5. Nah, bisa teman-teman lihat dari X sama dengan 4 untuk memperoleh nilai 5 ini kita harus melakukan 2 kali perhitungan. Kita substitusi ke Gx, kemudian hasilnya kita substitusi ke Fx. Tapi nanti setelah teman-teman belajar komposisi fungsi, kita hanya perlu mensubstitusi satu kali aja. Kita masukkan X sama dengan 4, maka langsung kita peroleh hasilnya 5. Komposisi fungsi itu gabungan dari dua fungsi atau lebih secara berurutan, prosesnya berurutan biar bisa menjadi fungsi baru. Kita langsung ke contoh. Kita masukkan X sama dengan F dalam kurung Gx. Artinya teman-teman ya, tapi seperti ini teman-teman. Dan ini dibacanya adalah bundaran. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat F bundaran Gx ini jangan dibaca FOG ya, tapi dibacanya adalah F bundaran G. Nah, dengan ketentuan F bundaran Gx itu sama dengan F dalam kurung Gx. Artinya teman-teman substitusi fungsi yang sebelah kanan ini ke fungsi yang sebelah kiri. Ya, jadi fungsi sebelah kiri ini berada di luar dan fungsi yang sebelah kanan yang Gx ini kita ubah atau kita tulis menjadi seperti ini di dalam kurung ya, F G. Nah, kalau kita analogikan dengan mesin yang tadi ya, fungsi yang sebelah kanan ini adalah mesin pertama teman-teman. Dan fungsi yang sebelah kiri ini adalah mesin kedua yang sampai kali. Jadi kalau misalnya teman-teman akan menemukan hasil dari komposisi fungsi ini F bundaran X, berarti kita substitusi yang mana?
Dan fungsi A ini kita substitusi ke fungsi F atau bisa kita tulis F dalam kurung Hx. Coba kan? Coba lagi. Misalnya G bundaran Fx ini bisa kita tulis menjadi G dalam kurung Fx. Jadi yang di sebelah kiri berada di luar tanda kurung dan yang sebelah kanan ini berada di dalam kurung. Ya, jadi dengan kata lain kita substitusi Fx ke fungsi G. Coba lagi. Kalau G bundaran F, nah kalau ini ada 3 fungsi. Gimana? Itu punya contoh lagi. X kuadrat min 5x plus 2x. Kemudian dx-nya 2x min 3. Yang ditandanya F bundaran G. Oke, penyelesaiannya di sini F bundaran G sama dengan F kali Gx. Dan kita Gx-nya kita masukkan ke fungsi Fx-nya. Ini kan x kuadrat min 5x plus 2. Nah, kita ubah jadi Gx. Ini Gx kuadrat min 5Gx plus 2. Sedangkan Gx-nya berapa? 2x min 3. Nah, berarti 2x min 3 kuadrat dikurangi 5 kali 2x min 3 ditambah 2. Nah, hasil dari kuadrat 2x min 3 itu 4x kuadrat min 12x plus 9. Nah, dari sini ke sini ada yang sebelum 2x min 3 kali 2x min 3. Berarti 2x kali 2x kan 4x kuadrat. 2x kali min 3 min 6x. Min 3 kali 2x min 6x. Min 3 kali min 3 plus 9. Jadi 4x kuadrat min 12x plus 9. Benar ya? Yang ini 5 kali 2x 10 min 2x min 5 kali min 3 plus 15 ditambah 2. Yang ini pertama 4x kuadrat min 12x plus 9 dikurangi 10x plus 15 tambah 2 15. Disederhanakan ini yang sama-sama x, berarti min 12 dikurangi 10, hasilnya min 22x. Ini 9 tambah 11 hasilnya 26. Ada pertanyaan? Min 6x tambah min 6x. Ini kan 2x kali min 3, min 3 kali 2x.
Oh, yo siap. Oh, itu kesannya dari apa kesan B? Kesan B. Harus tinggal ya. Tidak biasa. Sekian dari saya, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.